Tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mengulas mengenai kinerja perusahaan dari PT Pertamina Persero melalui jurnal yang sudah kami teliti. Oke, perkenalkan, saya Kairina Putri Arianti dengan NIM J0414231314. Saya Sahda Maharani Jasmine dan dengan NIM J0414231065. Saya Alifa Ilmi dengan NIM J0414231167. Saya Angel Gracia dengan NIM J0414231159. Dan saya Fatur Rahman dengan NIM J0414231116. Baik, jadi di sini ada daftar isi. Yang pertama itu kita bakal ngejelasin tentang identitas perusahaan yang akan dibacakan oleh Sahda Maharani. Oke, terima kasih. Jadi perusahaan yang akan kita ulas adalah PT Pertamina dan jenis perusahaannya adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan bidang usahanya energi. Tanggal pendiriannya 10 Desember 1957 dengan pemegang sahamnya 100% dari pemerintah dengan modal dasarnya 600 miliar. Kemudian alamatnya ada di Jakarta Pusat. Oke, mungkin lanjut dari jurnal 1. Baik, jadi di jurnal satu ini judulnya adalah Pengukuran Kinerja Karyawan PT Pertamina Persero, TBBM Semarang Group dengan pendekatan Human Resource Scorecard. Dengan penulis Diah Aisyah Putri, Nanik Utami Handayani dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Metode yang dipakai dari jurnal ini tuh metode HR Scorecard yang meliputi perhitungan bobot setiap Key Performance Indicator atau KPI dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process atau AHP. Pencapaian kinerja kemudian diukur dengan menggunakan scoring system dan evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan traffic light system. Pengukuran kinerja dengan kerangka Human Resource Scorecard menghasilkan 17 KPI yang dapat menunjang peningkatan nilai pose, yaitu 5 KPI dari perspektif High Performance Work System, 3 KPI HR System Alignment, 4 KPI HR Efisiensi, dan 5 KPI HR Deliverable. Tujuannya itu penulis memilih menggunakan desain HR Scorecard untuk mengukur kinerja sumber daya manusia karena memberikan kerangka terstruktur untuk menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dengan tujuan strategis organisasi. HR Scorecard memungkinkan identifikasi indikator kinerja utama atau KPI yang terkait dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, memungkinkan evaluasi komprehensif atas kontribusi sumber daya manusia terhadap keberhasilan organisasi. Selain itu, desain HR Scorecard menggabungkan metode seperti analytical hierarchy process, scoring system, dan traffic light system untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, memberikan pendekatan holistik untuk menilai kinerja sumber daya manusia. Rekomendasi dari penulis ini tuh memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja. Rekomendasi yang paling penting adalah menyikapi 2 Key Performance Indicator atau KPI yang berada di zona indikator merah, yaitu keterlambatan pegawai dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk meminimalisir keterlambatan karyawan, disarankan untuk menerapkan kedisiplinan dalam sistem reward dan punishment. Misalnya, pegawai yang terlambat lebih dari 3 kali dalam sebulan harusnya mendapat teguran. Dan jika perilaku tersebut terus berlanjut, maka sanksi yang lebih tegas seperti pemotongan gaji harus diberikan. Untuk mengoptimalkan biaya pelestarian lingkungan, rekomendasinya adalah mengalokasikan anggaran menjadi 2 jenis. Yang pertama itu investasi multitahun atau lokal, dan yang kedua itu anggaran tetap atau tahunan. Alokasi ini tuh bertujuan untuk mengoptimalisasikan anggaran yang direncanakan. Oke, jurnal kedua ditulis oleh Teguh Santoso, Magister Manajemen Universitas Terbuka.
Metode yang digunakan yaitu metode penilaian umpan balik 360 derajat. Evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa datang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Tujuan penulis menggunakan metode umpan balik 360 derajat dikarenakan menurut penulis kinerja merupakan suatu proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan, serta metode tersebut mengartikan sebagai hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang digunakan. Rekomendasi. Penulis memberikan rekomendasi mengenai penanaman nilai dasar yang perusahaan singkat dengan 6C. Clean, kompetitif, confident, customer focus, komersial, dan capable, agar kinerja karyawan lebih efektif dan terarah. Pemberian tugas lebih lebih menantang kepada para leaders baik di unit operasi maupun anak perusahaan PT Pertamina agar mereka terus melakukan perbaikan terhadap proses kerja. Merancang keunggulan kinerja organisasi, mendiagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja yang ada dan terjadi di dalam perusahaan dan melakukan penilaian kerja karyawan dengan lebih objektif. Nah, dan untuk jurnal yang ketiga dengan judul Pengukuran Kinerja Karyawan PT Pertamina Terminal LPG Tanjung Priok dengan pendekatan Human Resource Scorecard yang ditulis oleh Mutiara Leonita Isna Putri, Heris Suliantoro, Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Nah, untuk metode sendiri, Human Resource Scorecard dan Analytical Hierarchy Process, HR Scorecard melibatkan pendefinisian Key Performance Indicators dalam 4 perspektif, yaitu efisiensi SDM, sistem kerja kinerja SDM, keselarasan sistem SDM, dan hasil SDM. Lalu KPI ini kemudian dikonfirmasi dengan Departemen SDM untuk mengeliminasi KPI yang tidak penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. AHP digunakan untuk memberikan bobot prioritas pada indikator-indikator kinerja. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian dan kemudian dikategorikan menggunakan sistem lampu lalu lintas. Dengan warna merah yang menunjukkan nilai di bawah target, menandakan perlunya perbaikan. Hasil pengukuran kinerja sumber daya manusia menggunakan metode Human Resource Scorecard dan Analytical Hierarchy Process di PT Pertamina Persero. Terminal LPG Tanjung Priok dilakukan scoring system, kemudian dikategorikan ke dalam traffic light system yang dibagi menjadi 3 indikator, warna yaitu hijau, kuning, dan merah. Untuk indikator warna merah, menandakan skor KPI di bawah target dengan batas skor KPI di bawah 60, maka perlu dilakukan perbaikan. Pemberian bobot prioritas indikator penilaian kinerja sumber daya manusia menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP di PT Pertamina Persero, Terminal LPG Tanjung Priok dengan bantuan software Microsoft Excel. Prinsip dalam Analytical Hierarchy Process yaitu prinsip menyusun hierarki, prinsip menetapkan prioritas kepentingan, dan prinsip konsistensi logika. Nah, dan untuk tujuannya sendiri yaitu strategi bisnis yang jelas. Metode HR Scorecard membantu menyelaraskan kinerja sumber daya manusia dengan tujuan strategis tersebut. Penulis menekankan pentingnya menetapkan sumber daya manusia sebagai aset strategis bagi perusahaan. Dengan menggunakan metode HR Scorecard, mereka bertujuan untuk menunjukkan bagaimana keberhasilan perusahaan bergantung pada implementasi strategi yang efektif melalui sumber daya manusia. Metode HR Scorecard memungkinkan desain dan implementasi pengukuran sumber daya manusia dengan menggunakan indikator kinerja utama atau KPI. KPI ini kemudian dikonfirmasikan dengan Departemen SDM perusahaan untuk
menyelaraskan desain penelitian dengan kebutuhan. Penulis menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP untuk memprioritaskan indikator-indikator untuk mengevaluasi kinerja sumber daya manusia. Metode ini membantu dalam menentukan kepentingan relatif dari berbagai indikator dan memastikan konsistensi dalam proses evaluasi. Penulis menggunakan sistem penilaian dan sistem lampu lalu lintas untuk mengevaluasi kinerja sumber daya manusia berdasarkan KPI yang telah diidentifikasi. Hal ini memberikan indikasi visual yang jelas tentang kinerja terhadap target dan kebutuhan untuk perbaikan. Dan untuk rekomendasi sendiri, para penulis memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran, seperti perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan pendekatan sumber daya manusia. Mereka mengusulkan sebuah model ukuran kinerja dengan mengidentifikasi Key Performance Indicators atau KPI yang dapat mendukung peningkatan nilai pulse dengan menggunakan rancangan HR Scorecard. Para penulis juga menyarankan dengan menggunakan analytical hierarchy process. Selanjutnya, mereka merekomendasikan untuk mengukur nilai perolehan masing-masing KPI dengan menggunakan metode scoring system dan mengevaluasi hasil penilaian kinerja dengan menggunakan metode traffic light system. Rekomendasi ini berpotensi untuk diimplementasikan di perusahaan untuk menyempurnakan sistem pengukuran kinerja, menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan bisnis, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, yang keempat adalah analisa sistem penilaian kinerja individu dan pengaruhnya terhadap karyawan PT Pertamina Persero yang ditulis oleh Putri Dwi Ramadanti, Universitas Sriwijaya. Oke, jadi dalam jurnal ini penilaian kinerja yang digunakan adalah metode skala penilaian berdasarkan faktor yang telah diterapkan. Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan skala yang bersifat ordinal, yaitu skala Likert, yang akan mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap objek. Yang pertama, indikatornya adalah SS adalah sangat setuju dengan poin 5, kemudian setuju, S atau setuju dengan poin 4, KS kurang setuju dengan poin 3, dan TS atau tidak setuju dengan poin 2, dan yang terakhir adalah STS sangat tidak setuju dengan poin 1. Oke, jadi tujuan penulis untuk membuat jurnal ini adalah penulis memiliki tujuan untuk melihat apakah sistem penilaian kinerja individu PT Pertamina Persero UP3 berpengaruh pada kinerja masing-masing karyawan, dan secara rinci mengetahui keterampilan dan kemampuan setiap karyawan dengan metode rating scale dapat dilakukan secara objektif. Dan selanjutnya ada jurnal 5 dengan dibahas program Psych and Employee Performance at PT Pertamina yang ditulis oleh Presiden Malaysia dan dari Institut Teknologi Bandung. Metode yang digunakan di sini adalah mengukur kinerja sumber daya manusia. Kemudian dia mencakup pengukuran terhadap lingkungan, penilaian kinerja karyawan, dan kinerja yang dirasakan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT Pertamina MP yang berlokasi di Jakarta yang berjumlah 799 orang. Dalam penelitian ini akan ada 119 partisipan yang telah mengisi kuesioner online yang dikirimkan oleh peneliti melalui email. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang terdiri dari kuesioner pengukuran attitude toward psych dan kuesioner untuk mengukur penilaian kinerja karyawan dan persepsi kinerja. Penulis menggunakan teknik probability sampling, khususnya purposive sampling, untuk mengukur kinerja sumber daya manusia karena ini mempelajari kelompok karyawan tertentu di PT Pertamina. Purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memilih partisipan berdasarkan kriteria tersebut, yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif ketika peneliti ingin mempelajari kelompok atau fenomena tertentu. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menargetkan populasi tertentu dari karyawan tetap di PT Pertamina MP di Jakarta dan mengumpulkan data dari 119 partisipan yang mengisi kuesioner online. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada karakteristik dan persepsi dari kelompok tersebut ini dalam kaitannya dengan kinerja sumber daya manusia. Oke, hipotesis yang penulis digunakan bahwa terdapat hubungan antara sikap terhadap program perusahaan dan persepsi kinerja karyawan. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan metode statistik untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kedua variabel tersebut. Rekomendasi dari penulis dan sendiri itu memberikan rekomendasi untuk memperbaiki program psych. Rekomendasi tersebut dikategorikan ke dalam aspek
material, method, man, and machine. Prioritas saran yaitu 51,93%, berkaitan dengan aspek material yang mencakup kualitas konten yang disediakan oleh program Psych untuk mencapai tujuannya, seperti siaran tentang kesadaran kesehatan mental, konten sesi konseling, dan webinar dengan psikolog. Selain itu, saran juga diberikan untuk aspek metode dan manusia yang masing-masing menerima 23,08% rekomendasi. Hanya satu saran yang diberikan untuk aspek machine. Rekomendasi ini berpotensi untuk diterapkan di perusahaan karena memberikan wawasan tentang area-area yang perlu dilibatkan dalam program. Dengan memperhatikan kualitas konten, sesi konseling, dan webinar, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas program dalam mempromosikan kesadaran dan dukungan kesehatan mental di kalangan karyawan. Perbaikan dalam aspek metode dan manusia juga dapat berkontribusi pada keberhasilan program secara keseluruhan. Namun, penting bagi perusahaan untuk menilai dan memprioritaskan rekomendasi-rekomendasi ini dengan cermat berdasarkan kelayakan dan potensi dampaknya terhadap kesejahteraan dan kinerja karyawan. Baik, cukup segitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Udah, wait, ini tuh record. Ternyata nggak ke-record. Iya. Ada Recordnya logo matiin aja ya. recordnya kan? Kenapa? Ada logo recordnya kan?